Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di podcast STI Surakarta bersama saya Kori Farum di mata kuliah Ekonomi Kreatif. Nah, di minggu ini kita masuk di pertemuan kedua. Setelah kemarin kita membahas mengenai kreativitas, konsep kreativitas, di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai konsep inovasi. Nah, karena kenapa sih kita membahas inovasi juga? Karena memang selain kreativitas, inovasi ini juga menjadi hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif gitu. Nah, langsung aja capaian pembelajaran di minggu yang kedua ini. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami mengenai definisi dan makna inovasi, kemudian mampu memahami mengenai tahapan inovasi, dan mampu memahami mengenai jenis inovasi. Jadi ini ada beberapa definisi inovasi dari beberapa ahli. Yang pertama ada dari Everett M. Rogers. Jadi Rogers ini mengatakan bahwa inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek atau benda yang didasari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Kemudian menurut Van de Ven dan Andrew, ini inovasi adalah pengembangan dan implementasi gagasan-gagasan baru oleh orang di mana dalam jangka waktu tertentu melakukan transaksi dengan orang lain dalam suatu tatanan organisasi. Kemudian menurut Stephen Robbins, ini inovasi sebagai suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses ataupun jasa. Nah, kemudian menurut Kuniyoshi Urabe, ini inovasi bukan merupakan kegiatan satu kali pukul atau one time phenomenon, tetapi suatu proses yang panjang dan kumulatif yang meliputi banyak proses pengambilan keputusan di dan oleh organisasi dari mulai penemuan gagasan sampai implementasinya di pasar. Jadi bukan hanya gagasan tapi juga implementasinya. Nah, kemudian ini ada makna inovasi. Yang pertama, inovasi sebagai pembaharuan. Jadi pada hakikatnya inovasi adalah pembaharuan atau kebaruan, yaitu adanya nilai tambah baru bagi penggunanya. Kemudian inovasi sebagai perubahan. Inovasi merupakan perubahan. Perubahan bisa dalam bentuk transformasi, difusi yang berujung pada perubahan. Kemudian inovasi sebagai keunggulan. Inovasi adalah keunggulan. Dengan inovasi kita menciptakan keunggulan-keunggulan dalam bentuk yang baru. Seperti itu. Kemudian ini ada tahapan inovasi yang kita bahas dulu mengenai tahapan khususnya. Ini ada dua. Yang pertama ada discovery dan invention. Jadi discovery itu adalah penemuan unsur-unsur kebudayaan baru yang sebenarnya unsur-unsur yang ditemukan itu sudah ada sebelumnya gitu. Nah, kalau invention itu penciptaan sesuatu yang baru, benar-benar baru atau belum ada sebelumnya. Jadi kalau discovery tadi sudah ada sebelumnya tetapi dikembangkan. Kemudian kalau invention itu belum ada sebelumnya gitu. Nah, ini ada beberapa tahapan juga menurut beberapa ahli. Yang pertama ada tahapan inovasi menurut De Jong dan Den Hartog. Jadi ada 4 tahap inovasi. Yang pertama melihat kesempatan. Di tahap melihat kesempatan ini, kesempatan dapat berawal dari ketidakkongruenan dan diskontinuitas yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian dengan pola yang diharapkan. Kemudian mengeluarkan ide. Dalam tahap ini, seseorang mengeluarkan konsep baru dengan tujuan menambahkan peningkatan. Kemudian ada implementasi. Dalam fase ini, ide ditransformasi terhadap hasil yang konkret dan juga aplikasi. Dalam fase ini meliputi perilaku individu yang ditujukan dengan membangun, menguji, dan memasarkan pelayanan baru. Nah, kemudian ini ada tahapan inovasi menurut Adair. Ya, ada 3 tahap. Ini yang pertama ada generating idea, kemudian harvesting ideas, dan developing and implementing ideas. Jadi yang pertama itu generating ideas, itu keterlibatan individu dan tim dalam menghasilkan ide untuk memperbaiki produk, proses dan juga layanan yang ada dan menciptakan sesuatu yang baru. Kemudian di tahap harvesting ideas ini melibatkan sekumpulan orang untuk mengumpulkan dan mengevaluasi ide-ide. Kemudian di tahap yang terakhir itu mengembangkan ide-ide yang telah terkumpul dan selanjutnya mengimplementasikan ide tersebut. Itu ada tahapan inovasi menurut Adair. Kemudian ada tahapan inovasi menurut Hasey. Jadi yang ada 6 tahap.
Yang pertama, envisioning. Itu meliputi penyamaan pandangan mengenai masa depan untuk membentuk tujuan berinovasi. Kemudian ada tahap activating, ini penyampaian visi ke publik agar tercapai sebuah komitmen terhadap visi sehingga strategi akan relevan dengan visi. Kemudian ada tahap supporting, ini upaya seseorang pemimpin dalam memberikan perintah dan juga keterampilan di dalam menginspirasi bawahannya untuk bertindak inovatif. Kemudian ada installing, ini merupakan tahapan implementasi. Kemudian ensuring itu meliputi monitoring dan juga evaluasi. Dan recognizing ini meliputi segala macam bentuk penghargaan terhadap bentuk inovasi. Nah, itu tadi beberapa tahapan inovasi. Kemudian kita masuk di jenis-jenis inovasi. Jadi menurut Avanti Fontana, ini dalam suatu perusahaan itu ada 3 jenis inovasi yang dikenal. Yang pertama ada inovasi produk, inovasi proses, dan inovasi distribusi. Kalau inovasi produk yang berhubungan dengan penciptaan produk baru, kemudian inovasi proses ini cara baru dalam penciptaan produk supaya lebih efisien, kemudian inovasi distribusi ini berhubungan dengan saluran distribusinya. Nah, kemudian ada jenis inovasi lain, ini ada yang pertama penemuan. Jadi di penemuan ini kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Nah, kemudian ada pengembangan. Kalau pengembangan ini pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada sebelumnya. Kemudian duplikasi, itu peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang telah ada dengan penambahan nilai. Nah, kemudian ada sintesis, itu perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi yang baru. Seperti itu tadi jenis-jenis inovasi. Nah, sekian untuk materi di minggu yang kedua ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti ditanyakan di LMS atau di Google Classroom gitu ya. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.